berdasarkan inskripsi dan prasasti yang ada di nisannya, tertulis bahwa makom ini pernah gaib. Baru kemudian pada tahun 928 Masehi atau sekitar abad ketiga Hijriah, makom ini kemudian ditemukan dengan mimpi seorang sufi yang bernama Naujan bin Ma'jari. Pada hari ini kami menerima rombongan ziarah Tuan Guru Batak Syekh Dr. Haji Ahmad Sabana El Ahmad Raja Gugu MA ke makam Tuan-Tuan Guru Syekh-Syekh yang ada di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sejarah ini bukan hanya sekedar mengingat kematian, bukan sekedar mengambil keberkahan, tetapi adalah menyerap energi sejarah. Kita ingin kembali nanti ada kekuatan iman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wadkhulhum fil jannah ma'al ladzina an'amta 'alaihim minal ladzina siddiqina wal awliya wal ulama wasyuhada wassalihin. Allahumma irfa' darajatihim fil jannah ya Allah. Allahumma jam'ahum wa lana ya Allah fil jannah ma'al ladzina an'amta 'alaihim minal ladzina siddiqina wal awliya wal ulama wasyuhada wassalihin. Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khadiri Naqsabandi merupakan wali Allah yang masyhur di Sumatera Utara ini, yang terus menerus dijaga Allah, dimuliakan Allah, sehingga kuburnya, makamnya sampai saat ini senantiasa dijarahi, dikunjungi oleh kaum muslimin dan muslimat, bahkan para raja-raja, para sultan-sultan, bangsawan itu hadir menjarahi sampai saat ini. Syekh Abdul Rahman Raja Gugu ini adalah murid Tuan Guru Fakih Tambah, dan beliau dilantik menjadi mursyid oleh Tuan Guru Syekh Mu'im Al-Wahab. Setahu saya beliau adalah seorang mursyid yang konsisten dalam mengamalkan ajaran agama dan tarikat serta mengajarkannya, dan beliau mempunyai kemampuan dalam menyampaikan pesan-pesan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin di tengah keragaman agama. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila dikatakan beliau adalah seorang sufi perekat bangsa.
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sejarah ini bukan hanya sekedar mengingat kematian, bukan sekedar mengambil keberkahan, tetapi adalah menyerap energi sejarah. Kita ingin kembali nanti ada kekuatan iman. Syekh Mahmud yang kemudian diyakini bernama lengkap Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal ini adalah sahabat Nabi. Setidaknya di waktu kecil beranjak remaja atau dewasa, beliau telah bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan usia makom ini ditemukan sekitar 44 Hijriah atau sekitar 1400 tahun yang lalu. Dan kemudian berdasarkan beberapa pandangan dan juga para arkeolog, berdasarkan inskripsi dan prasasti yang ada di nisannya, tertulis bahwa makom ini pernah gaib. Baru kemudian pada tahun 928 Masehi atau sekitar abad ketiga Hijriah, makom ini kemudian ditemukan dengan mimpi seorang sufi yang bernama Naujan bin Ma'jari. Dia bermimpi bahwa makom ini adalah makom Syekh Mahmud yang diyakini merupakan sahabat Nabi. Dari sini kemudian kita mengambil iktibar bahwa jauh sebelumnya para sahabat Nabi, para tabi'in atau para wali-wali Allah sudah berkeliling menyampaikan dakwah, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru bumi sampai kepada negeri ini, Nusantara ini. Dan berdasarkan inskripsi ini juga kita dapat melihat bahwa Syekh Mahmud merupakan pendakwah yang jauh sebelumnya hadir di Nusantara dengan pendekatan sufistik. Karena makomnya ditemukan melalui mimpi oleh Syekh Naujan bin Ma'jari, dan setelah ditemukan maka makom ini mengalami keajaiban-keajaiban dan terus diberi Allah kemuliaan-kemuliaan dengan hadirnya orang terus-menerus sampai saat ini melakukan ziarah ke makom tersebut. Dari sini kita mengambil iktibar bahwa orang-orang yang ikhlas berjuang, berdakwah, menyampaikan agama ini, menyampaikan rahmat Allah Ta'ala ke alam semesta ini dengan Islam ini, maka namanya akan hidup. Ini menjadi iktibar kepada kita para pendakwah, para ulama, para masyayikh, para mujahid. Mari terus menerus mencontoh, mengambil iktibar dari kisah-kisah orang-orang terdahulu, yang dengan kisah itu Allah mengatakan manusabbitu bihi fuadak, akan menguatkan kalbu kita bahwa orang yang ikhlas berdakwah menyampaikan agama ini semata-mata karena Allah, Allah akan mengabadikan namanya, Allah akan mengharumkan namanya di sisinya, dan insya Allah Allah akan menempatkannya menjadi orang-orang yang istimewa. Mudah-mudahan dengan ziarah kepada makom para kekasih-kekasih Allah, insya Allah kita terkoneksi, kita mendapat keberkahan dan energi, spirit untuk tidak pernah lelah menyampaikan dakwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wadkhulhum fil jannah ma'al ladzina an'amta 'alaihim minal ladzina siddiqina wal awliya wal ulama wasyuhada wassalihin. Allahumma irfa' darajatihim fil jannah ya Allah. Allahumma jam'ahum wa lana ya Allah fil jannah ma'al ladzina an'amta 'alaihim minal ladzina siddiqina wal awliya wal ulama wasyuhada wassalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan juang generasi muda Islam dimanapun kalian berada, pada sore yang berbahagia ini kami rombongan Tuan Guru Batak Dr. Ahmad Saban Raja Gugu didampingi oleh anak-anak muda soleh dari Sibolga Tapteng. Kalau kita tadi ketika berangkat menuju makam papan tinggi berpeluh
ngos-ngosan jantung kita untuk mencapai puncak. Kita sedang turun dan kita lihat bahwa si Golgata Tank ini adalah kepingan surga. Dari jarah ini kami dapat banyak iktibar. Iktibar antara lain bahwa untuk sukses kita harus berjuang, kita harus berkorban, kita harus totality, dan yang lebih luar biasa lagi kita harus menikmati dengan sebuah rasa syukur kepada Allah. Amin. Semua hamparan ini membuat kita lega, senang, bergembira. Kalau begitu, mukmin yang baik, orang yang baik itu adalah yang suka menyenangkan. Maka kita semua harus menjadi pribadi yang membuat orang lain senang. Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan para nabi dan rasul, kemudian menjadikan para aulia-aulia, para waliullah sebagai kekasih Allah dan kekasih Rasulullah, pewaris nabi, untuk terus memelihara, menjaga risalah yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, mengajak umat untuk dekat kepada Tuhannya dan berbuat baik kepada manusia. Salah satu keutamaan yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul dan para aulia adalah keutamaan-keutamaan yang sangat menakjubkan. Kepada para nabi rasul diberikan mukjizat, sementara kepada para aulia diberikan karamah. Karamah adalah anugerah Allah untuk memberikan kekuatan kepada para aulia-aulia Allah dan kepada umat tentang kekuasaan Allah. Para aulia sebagai pewaris Nabi tidak pernah memikirkan dirinya, keluarganya, demi menyampaikan kebaikan kebenaran dalam rangka membangun umat yang maslahat, umat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdakwah, mereka hijrah, mereka pergi kemana-mana, menghabiskan seluruh hidupnya hadir di salah satu makam tertua, makam waliullah yang dikenal dengan Syekh Mahmud Al-Barusi, yang berada di salah satu puncak gunung di Kabupaten Barus. Alhamdulillah kami baru saja jarah, kami baru saja hadir di makom ini, di tempat ini. Sungguh kami bertasbih kepada Allah, memuji Allah, dan air mata kami menetes tentang bagaimana sebuah perjuangan para wali Allah. Air mata kami menetes, kami sedih, kami rindu, karena bagaimana para aulia terdahulu dalam mendakwahkan agama Allah, mereka semua mengorbankan hidupnya sampai di tempat ini. Ini suatu karamah Allah, satu bentuk kekuasaan Allah, di mana orang yang menghabiskan hidupnya menegakkan kalimatullah, menyampaikan agama Allah, akan Allah pelihara dia. Bukan saja di masa hidupnya, tapi sampai pada masa sekarang, sudah 1400 tahun yang silam, karena makom ini disepakati para ahli sejarah sudah ada pada tahun 44 Hijriah atau 500 kurang lebih abad 500 Masehi. Artinya sampai sekarang makom ini ada dan dipelihara oleh Allah sebagai bukti bahwa orang yang berjuang menghabiskan hidupnya jalan Allah, Allah akan pelihara hidupnya. 1400 tahun yang silam sampai sekarang namanya disebut dan dikenal. Begitulah orang yang menghabiskan hidupnya di jalan Allah, maka hidupnya akan dipelihara oleh Allah. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya mengajak kepada para pemirsa, para semua saudaraku yang melihat YouTube ini, rekaman ini, video ini, agar kita mengambil iktibar bahwa setiap perjuangan di jalan Allah, setiap kebaikan, setiap kemaslahatan, setiap dakwah itu memerlukan pengorbanan, dan itu akan dijamin oleh Allah, dibalas dengan Allah dengan balasan yang jauh lebih sempurna. Allah akan pelihara
hidupnya dunia dan akhirat. Oleh karenanya kita mengucapkan alhamdulillah dan kita mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Barus, terutama penduduk yang ada di tempat ini yang menjaga makom ini, menjaga sejarah, situs-situs sejarah ini. Dan sebagai pengunjung-pengunjung hadir kemari, ambillah iktibar, ambil sejarah, ambil mata air sejarah, ambil pelajaran tentang bagaimana kita menjaga hubungan-hubungan kita dengan Tuhan, memberikan kebaikan kepada manusia, dan terus melaksanakan ajaran-ajaran Tuhan dalam rangka menyebarkan kebaikan, menyebarkan dakwah. Demikian sekilas pandangan-pandangan kami tentang waliullah dalam kaitannya makam Syekh Mahmud Al-Barusi ini. Mudah-mudahan kita semua yang jarah kemari dan semua para wali-walinya Allah dipelihara Allah sampai yaumil kiamah, dan yang menjarahnya diberi keberkahan, dan terutama yang memeliharanya diberi kebaikan, diberi petunjuk, diberi hidayah. Dan semua kita yang hadir yang mencoba mengenang wali Allah ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kami menerima rombongan ziarah Tuan Guru Batak Syekh Dr. Haji Ahmad Saban Rahman Raja Gugu MA ke makam Tuan-Tuan Guru Syekh-Syekh yang ada di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Ada beberapa makam yang telah dilewati Tuan Guru bersama rombongan, yakni Mahligai dan Papan Tinggi. Terima kasih kedatangan Tuan Guru dan rombongan. Semoga setiap langkah dan ucapan kita dijabah Allah menjadi catatan pahala. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma fi ila qamit thoriq. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalili Naqsabandi merupakan wali Allah yang masyhur di Sumatera Utara ini. Sampai ke Pulau Riau, Pekanbaru, bahkan sampai kepada mancanegara, Malaysia, dan lain sebagainya. Beliau adalah wali Allah yang sangat populer kekeramatannya, terkhusus yang di Sumatera Utara di Indonesia. Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalili Naqsabandi ini adalah pembawa silsilah mata rantai Torekoh Naqsabandi dari Jabal Kubis Makkatul Mukarramah sampai kepada negeri Jawi. Karena dulu Indonesia ini disebut dengan negeri Jawi, dan membuka madrasah persulukan di Babus Salam, Langkat, Sumatera Utara, atau yang populer disebut dengan Desa Besilau. Dari beliaulah kemudian Torekoh Naqsabandi ini berkembang. Memang ada beberapa masyayikh, yakni syekh-syekh yang mungkin seperguruan dengan beliau, yang pulang dari Jabal Kubis ke Indonesia, ke Nusantara ini, yang mengembangkan tarekat juga, mungkin dari Padang atau juga dari negeri yang lain, provinsi yang lain. Tetapi yang paling masyhur untuk Sumatera Utara adalah silsilah Torekoh ini dibawa oleh Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalili Naqsabandi. Dari beliau juga lah bersambung silsilahnya sampai kepada kita di sini, Serambi Babus Salam Simalungun, yang didirikan oleh ayahanda kita Al-Arif Billah Syekh Abdul Rahman Raja Guguk, yang populer disebut dengan Syekh Batak atau Tuan Guru Batak, sampai kepada saya yang melanjutkan silsilahnya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalili Naqsabandi ini, beliau lahir di kampung Danau Runda,
Kabupaten Kampar, Riau pada 19 Rabiul Akhir 1230 Hijriah atau 28 September 1811. Nama kecilnya dipanggil Abu Qasim. Dilahirkan dari keluarga bangsawan yang berpendidikan, taat beragama, dan sangat dihormati. Jadi Syekh Abdul Wahab Rokan ini memang dari kecil sudah dididik dari keluarga yang sangat religius, karena orang tua dan kakek-kakeknya adalah orang yang taat beragama dan dari keturunan solihin. Ayahnya bernama Abdul Manaf bin Muhammad Yasin bin Tuanku Abdullah Tembusai, seorang ulama terkemuka di kampungnya. Ibunya bernama Arbaiyah binti Dagi yang masih keturunan Kesultanan Langkat, Sumatera Utara. Tetapi yang paling penting adalah Syekh Abdul Wahab Rokan ini dengan berkah ketaatan kepada gurunya, kecintaan kepada gurunya, takjimnya kepada gurunya, dan kesungguhannya mengamalkan suluk. Dari kecil dia sudah taat beragama dan dia sampai digelari dengan faqih, dan kemudian puncaknya menuntut ilmu suluk, ilmu tarekat di Jabal Abi Qubis, setelah sebelumnya berguru ke beberapa guru yang masyhur yang mengajarkan beliau ilmu-ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu Islam ini. Akhirnya beliau mengambil ilmu tarekat kepada Syekh Sulaiman Juhdi. Ini yang menjadi inti dari puncak perjalanan spiritual beliau. Dari Jabal Abi Qubis inilah beliau mendapat silsilah, dapat ijazah, diangkat menjadi khalifah besar oleh Sulaiman Juhdi, ulama terkemuka pada saat itu di Makkahul Mukarramah, dan beliau pun kemudian mengembangkan tarekat ke negeri Jawi ini, Nusantara ini, tepatnya di Sumatera Utara, Kepulauan Riau sampai kepada Malaysia. Dengan mengamalkan ilmu suluk ini, ilmu tarekah inilah, beliau kemudian mendapat banyak kemuliaan, keutamaan, dan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, dengan adab-adab yang penuh dengan mulia, baik terhadap gurunya, baik terhadap sesama masyayikh, terhadap murid-muridnya, adab terhadap kaum muslimin dan muslimat. Jadi karomah Syekh Abdul Wahab Rokan ini banyak yang masyhur. Kalau kita lihat dari sejarah beliau, biografi beliau, yang itu selalu dibacakan kalau kita melaksanakan haul setiap tahun di Bumi Babu Salam Langkat, kita akan diperdengarkan kisah-kisah dan karomahnya. Inilah bentuk dari kemuliaan beliau sebagai wali Allah yang terus menerus dijaga Allah, dimuliakan Allah, sehingga kuburnya, makomnya sampai saat ini senantiasa dijarahi, dikunjungi oleh kaum muslimin dan muslimat. Bahkan para raja-raja, para sultan-sultan, bangsawan itu hadir menjarahi sampai saat ini. Syekh Abdul Rahman Raja Gogo ini adalah murid Tuan Guru Fakih Tambah, dan beliau dilantik menjadi mursyid oleh Tuan Guru Syekh Mu'im Al-Wahhab. Setahu saya beliau adalah seorang mursyid yang konsisten dalam mengamalkan ajaran agama dan tarikat serta mengajarkannya, dan beliau mempunyai kemampuan dalam menyampaikan pesan-pesan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin di tengah keragaman agama. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila dikatakan beliau adalah seorang sufi perekat bangsa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khoras. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan Guru Al-Arif Billah Syekh Abdul Rahman Raja Guguk Al-Khalid Naqsabandi bin Benjamin Raja Guguk, atau dikenal dengan Syekh Batak atau Tuan Guru Batak, Tuan Guru bersuku Batak, merupakan Tuan Guru pertama Serambi Abu Salam Simalungun, seorang ulama sufi, mursyid agung, pembawa mata rantai emas silsilah Torekoh Naqsyabandiyah. Semasa hidupnya beliau konsen sebagai ulama dan guru umat yang tulus dan ikhlas, memberi pencerahan, menerangi dan mencahaya umat, membina akhlak, dan juga sebagai ulama perekat bangsa. Beliau ulama atau tuan guru yang tinggal di pelosok negeri, tapi banyak dikunjungi para tokoh, mulai dari tokoh nasional, daerah, tokoh lintas agama, dan berbagai lapisan masyarakat. Beliau tuan guru yang menghormati adat, budaya, berjiwa Pancasilais, mencintai tanah air Indonesia, NKRI, hubbul waton minal iman, mencintai negeri atau nasionalisme bagian daripada iman. Beliau wafat tahun 2010 bertepatan 12 Safar. Setiap tahun diperingati hul kewafatannya untuk mengenang perjuangan dan meneladani kesolehannya. Atas rahmat Allah, sebagai bentuk keberkahan dan karomah kewalian beliau, pelaksanaan haulnya senantiasa dipadati umat dan masyarakat. Makam dan pusara beliau senantiasa dikunjungi para peziarah, para muhibbin, mulai dari ulama, masyayikh, presiden, jenderal, pejabat, dan berbagai lapisan masyarakat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pejuang dan para ulamanya. Bukan hanya menghargai ulama-ulama besar di mata sejarah, tapi saatnya juga kita menghargai dan menghormati ulama-ulama yang ada di pelosok negeri, ulama-ulama yang ada di kampung, yang mereka berjuang dan mencintai agama dan negeri ini begitu besar, tulus dan ikhlas. Dan itu jugalah yang ada pada sosok Syekh Batak atau Tuan Guru Batak Syekh Abdul Rahman Raja Guguk ini, sehingga banyak tokoh-tokoh memberi saran dan masukan kepada kami agar pikiran-pikiran beliau tentang kebangsaan, dakwah-dakwah kerukunan yang menjaga harmoni persaudaraan dan merawat keragaman dan kerukunan dapat kembali kita hidupkan dan kita kembangkan. Niat berziarah itu selain melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dalam rangka zikrul maut, mengingat kematian, mendoakan penghuni kubur, maka ziarah kepada solihin, kepada wali-wali Allah sebentuk mahabbah kita, kecintaan kita. Inilah yang disebut dengan robitoh. Robitoh itu keterikatan rohani. Kita seakan-akan hadir mendatangi dia dengan ta'jim, bersambung kepada Rasulullah. Jadi robitoh itu adab kita mendatangi kuburan wali-wali, mendatangi ruhnya, rohaninya, bahwa kita menghubungkan diri kepadanya, bersambung kepada Rasulullah. Jadi supaya tuan-tuan mengucapkan salam itu seakan-akan dia hadir depan kita. Nah, itu supaya kuat nanti zuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah ya sada minar rahmani asyakum. Salamullah ya sada minar rahmani asyakum. Ibadallah ji'nakum kasadnakum talabnakum. Salamullah ya sada minar rahmani asyakum. Wa'inuna tugisuna bihim
كرامتكم وجودكم. سلام الله يا سلام يا الرحمن يا سلام. زائرين زائرين وعلى مقامكم وافقينا بكراماتكم متوسلين لا ترد علينا غائبين استودعنا عندكم شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حي اللهم إني أستحضر روحاني الصحيح حتى ترى فاحضره لنا إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين صلى الله عليه وسلم. ياسين صلى الله عليه وسلم. ياسين صلى الله عليه وسلم. القرآن العظيم من المرسلين على صراط المستقيم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان لا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم اجمعنا معه مع الحبيب المصطفى في جنتك العلى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على ذكرك وعلى ذكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وانك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله. Sekarang di mana makam Rasul? Dalam Masjid. dalam masjid. Tapi sekarang banyak orang anti kuburan. Hati-hati. Pemilik dalil kan Rasulullah. Dia lebih kuat sebagai bukti. Allah yang mengajarkan lewat nabinya. Dan itu kita doakan terus. Apa doanya terhadap kuburan? Allahumma ja'al qabrahu raudatan taman surga. Tapi bagi kita sebagian orang kuburan angker nggak? Angker. Padahal kuburan itu taman surga. Kok taman surga? Taman surga itu indah nggak? Indah. Taman surga itulah paling indah. Oleh kita kuburan menjadi ada kuburan loh katanya. Maka dalam ajaran Tarekoh, kubur itu taman-taman surga. Makanya dari Nabi sampai kepada wali-wali, kubur wali itu dijaga karena taman surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syekh Abdul Rahman Raja Gogo ini adalah murid Tuan Guru Fakih Tambah dan beliau dilantik menjadi mursyid oleh Tuan Guru Syekh Mu'im Al-Wahhab. Setahu saya beliau adalah seorang mursyid yang konsisten dalam mengamalkan ajaran agama dan tarikat serta mengajarkannya, dan beliau mempunyai kemampuan dalam menyampaikan pesan-pesan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin di tengah keragaman agama. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila dikatakan beliau adalah seorang sufi perekat bangsa. Bak kata pepatah, patah tumbuh hilang berganti. Perjuangan dakwah beliau dan kemampuan dalam berkarya diteruskan oleh anak beliau, yaitu Adinda Tuan Guru Batak Syekh Dr. Saban Raja Gogo. Dari tanah Besilam kami mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh maha benar firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Al-Quran Surah Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahjanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. begitu juga hadis qudsi yang berbunyi, Man adali waliyam faqad ajantuhu birharf. Barang siapa yang memusuhi para waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورخ مسلما فكأنما أحياه ومن زار عالما فكأنما زارني ومن زارني بعد وفاتي وجبت له شفاعتي رواه أبو داود والترمذي. Barang siapa membuat tarikh biografi seorang muslim, maka sama dengan menghidupkannya. Dan barang siapa ziarah kepada seorang alim, maka sama dengan ziarah kepadaku. Dan barang siapa berziarah kepadaku setelah aku wafat, maka wajib baginya mendapat syafaatku di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi.